idgham nanti terbagi menjadi berapa? Nah, terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ini mohon maaf, tadi saya pulang udah mau maghrib, jadinya saya belum sempat ngasih materi atau belum nyiapin materi. Jadinya mohon maaf deh ya, itu baru dihubungin tadi sama ketua. Ya, idgham bi gunnah. Nah, yana mau lari. Yana mau lari, yanmu lari, atau yarmiluna. Kalau di huruf idgham itu ada 6. Yarmiluna, ya, nun, mim, waw, dia masuknya dihukum di huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idkhal bi gunnah, artinya memasukkan dengan dengung. Ya, suara nun dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya itu dengan dengung. Contohnya, ya, yan idgham bi gunnah, may yasha. Nah, ini biasanya kalau di Al-Qur'an itu nunnya ya man yasha. Ya, ada Al-Qur'an yang di huruf ya-nya itu ada bertanda, sudah dikasih tanda tasydid. Kalau Quran sudah dikasih tanda tasydid, kita enak bacanya. Tapi kalau yang cetakannya itu belum ada tanda tasydidnya, nah ini di sini perlunya kita belajar tajwid. Ya, perlunya kita belajar tajwid. Jadi bukan bacanya man yasha, tapi apa? May yasha. May, suara nunnya dimasukkan ke dalam suara huruf ya. Tuh, ya. Itu ya nun. Ya, suara nun. Inna sya. Inna. Nah, cara membacanya begitu juga. Kalau gunnah itu dibacanya antara 2 sampai 3 ketukan. In, nah, itu ya, in, tuh 1, 2, 3, ya, tuh 1, 2, 3, ya, min nadhir, tuh, ya, antara 2 sampai 3 ketukan. Jangan kurang, kalau kurang jadinya 1, kalau 1 enggak ada. Ya, min nadir, itu jangan seperti itu. Min, ditahan sedikit. Ya. Kemudian apalagi? Ya, nun, mim. Ya, huruf mim. Mimmal. Sama, ditahan 3 ketukan dia. Yang terakhir huruf waw. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Ruwa, di huruf wawnya itu kita anggap dia ada tanda tasydid di situ. Jadi khairun, suara huruf n-nya dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya. Sesudahnya di sini huruf apa? Yaitu huruf waw. Khairun wa abqa, jadinya seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi idghamnya idgham bi gunnah dengan dengung. Nah, yang sekarang ini idgham bila gunnah. Idgham memasukkan tidak dengan dengung. Ya, hurufnya cuma 2, lari ini, lam sama ro. Nah, kalau tadi yana mau, nah sekarang idgham bila gunnah, lari, si yana mau lari ini. Ya. Milladun, milla, mil, ya. Tapi di sini dia apa? Tidak ada dengungnya, ya. Milla, memasukkan tidak dengan dengung, ya. Mirrabbihim, ya. Ditahannya juga enggak seperti yang biasa. Kalau yang biasa di bacaan idgham bi gunnah itu kan 2 sampai 3 ketukan.
Kalau di bacaan idgham bila gunnah itu maksimalnya 2 ketukan. Karena apa? Dia ada tanda tasydidnya, ya, ada tasydidnya juga, tetap bacaannya ditahan. Tapi apa? Tidak sepanjang di idgham bi gunnah, ya. Mirrabbihim, nggak ada gunnahnya dia. Maya. Kalau itu kan mayaqulu, agak ditahan 3 ketukan. Tapi kalau di idgham bila gunnah, ya, itu tidak ada dengungnya. Mirrabbihim, milladun, ya, milladun. Itu nunnya dimasukkan ke dalam suara lam, tapinya apa di situ? Nggak ada dengungnya dia. Hanya di situ hanya ada tanda tasydid saja. Jadi penahanan suara bukan karena dengungnya, tapi karena ada tanda tasydidnya. Ya, tuh itu seperti itu jadinya, ya. Kemudian, ya, jadi huruf izhar ada 6, alif, ha, ain, ghin, ha, kha. Huruf idgham ada 6 juga, ya, nun, mim, waw. Idgham dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam sama ra. Nah, sekarang nih kita masuk di hukum selanjutnya, yaitu hukum iqlab. Nah, iqlab artinya apa? Membalikan, ya, membalikan. Apa yang dibalik? Bisa juga menukar, bisa juga dia. Karena apa? Suara nun diganti dengan suara mim. Nah, nih suara nun diganti menjadi mim di sini dia. Karena suara nunnya dibalikin itu ke suara mim. Ya, contohnya apa? Mim ba'di, tetap ditahan bacanya, ya. Mim, jangan min ba'di, tapi suara nunnya dihilangkan diganti ke suara mim. Tuh, ya. Mim ba'di sami'um basir, ya. Sami'um basir, ya. Sir, sod, suara sod, ingat suaranya dia gigi apa, lidah kita ini nempel ke gigi apa nah? Gigi bawah, ya. Sa, so, za. Itu makhrajnya ingat di situ. Ya, sa, so dan za. Basir, jadi nempel ke bawah giginya. Apa lidahnya itu nempelnya di bawah. Nah, dia hurufnya cuma ada 1. Ya, hurufnya cuma 1, ba. Jadi izhar hurufnya berapa tadi? 6. Idgham hurufnya berapa? 6. Sudah berapa? 12 tambah 1 13. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir hukum ikhfa. Huruf hijaiyah semuanya ada berapa? Huruf hijaiyah semuanya ada berapa? 28. Sisanya berarti tinggal berapa? 15. Yang terakhir adalah kita akan belajar ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan, samar-samar, ya, samar-samar bacaannya. Ikhfa itu antara hukum izhar dan hukum idgham. Dia nggak jelas dan juga nggak digunakan, apa sih namanya, nggak dimasukkan. Jadi antara seperti itu, antara keduanya, antara jelas dan guna, antara jelas dan dimasukkan. Tuh, tetap ada gunahnya di situ, nanti tetap ada, ya, di bacaan ikhfa. Nah,
Seperti kalau kalian yang belajar tajwid nih, ayo ikhfa dibagi berapa? Dihukum nun mati nih. Ayo, ada yang sudah tahu belum? Ikhfa dibagi menjadi berapa? Ini pelajaran kalau saya dulu waktu masih belajar itu dibagi lagi tuh. Ikhfa hakiki dibagi menjadi 3. Ada aqrab, ada ausat, dan ada ab'ad. Kenapa dia disebut aqrab? Nah, nih yang pertama ikhfa hakiki aqrab, karena suara nun mati bertemu dengan huruf yang setelahnya itu dekat posisinya. Kita lihat makhrajnya dari makhrajul hurufnya, ya. Huruf yang dekat dengan atau yang masuk di ikhfa ini ada 3: ta, to, dan dal. Tuh posisinya di mana? Ingat makhrajnya itu di mana dia? Makhraj huruf ta, to, dan dal. Masih ingat nggak? Lidah kita ditempelkan di belakang gusi gigi atas. Ini lidah, ujung lidah tempelkan ke belakang gigi gusi atas. Jadi ta, to, da. Nah, ta, to, da. Tuh masuknya ke ikhfa aqrab. Jadi kenapa dia disebut ikhfa aqrab? Karena cara penyebutannya atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya itu dekat, posisi makhrajnya dekat, ya, posisi makhrajnya dekat. Jadi makanya dia disebutnya ikhfa aqrab, ya. Yang ausat, tar dulu dah, kita masuk ke ab'ad dulu. Ada apa namanya, aqrab, ab'ad. Yang ausat, yang tengah-tengah, tar dulu. Yang ketiga ada 1, yang pertama tadi kan ikhfa apa? Aqrab. Ini langsung yang ketiga dulu nih. Yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Kenapa dia disebut dengan ikhfa ab'ad? Karena suara nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf tersebut itu cara membacanya agak jauh, ya. Posisi makhraj nun dengan makhraj huruf ini jauh, ya. Qaf dan kaf hurufnya 2. Ikhfa ab'ad itu hurufnya 2, huruf qaf dan kaf. Di makhraj, ya, makhrijul huruf qaf dan kaf, makhrajnya dia di mana? Yo, masih ingat nggak? Di pangkal lidah nih. Jadi di tenggorokan itu kan ada di sini nih, ya, di ujung atau di pangkal sini kan ada huruf gha sama kha. Di atasnya sedikit kalau masuk di lidah, ya, itu ada huruf qaf dan kaf. Kalau kita bahasainnya ada lak-lakan kita tuh, ya. Di atas lak-lakan kalau yang laki di sini ada jakunnya. Nah, itu ada suara qaf dan kaf nanti, ya. Nah, kenapa dia disebut ikhfa ab'ad? Karena suara nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan kaf itu jauh dari sisi makhrajnya, ya. Tapi ingat nanti di sini, ya, tidak semua huruf ikhfa itu dibaca eng, ya. Ada yang bacanya agak disamarkan, ada yang lebih didekatkan ke suara huruf sesudahnya. Tapi mayoritas dari huruf ikhfa atau cara membaca ikhfa hakiki adalah mendekatkan suara nun mati atau tanwin ke huruf setelahnya. Jadi miltin, nah
Mitin. Nah, itu to. Ya, mitin. Nah, itu suara nun mati bertemu dengan to. Ya. Jadi kalau di apa sih namanya ikhfa itu seperti itu, nanti ada engnya sedikit, tapi tidak semuanya harus pada engnya. Ya, nanti ada pembagian-pembagiannya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian, tadi kita sudah apa? Ada akrab, ada ab'ad. Kalau di akrab hurufnya 3, di ab'ad hurufnya 2, sisanya tinggal berapa berarti? 10. Ya, 10 huruf lagi ini masuknya di ikhfa ausat. Ya. Kenapa dia disebut ikhfa ausat? Yaitu tadi pertengahan. Ya. Jadi dia nggak deket ya nggak jauh sama nun. Ya, posisi hurufnya itu dia nggak jauh. Ya, nggak deket ya nggak jauh sama huruf nun. Tapi di ikhfa ab'ad pengkhususan nanti di huruf qaf. Ya, huruf qaf itu dia masuk di huruf isti'la. Jadi bacanya lebih dari ikhfa yang lain, dari huruf ikhfa yang lain. Nanti kita bagi lagi. Nah, sekarang kalau tadi kan dari segi makhraj hurufnya. Sekarang kalau kita lihat dari sifat hurufnya, dia ada 2. Ya, sifat hurufnya ada yang huruf tebal, ada yang huruf tipis. Nah, hurufnya di situ ada 2 di ikhfa itu. Ada yang masuknya di huruf-huruf yang tebal, ada yang masuknya di huruf-huruf tipis. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Kalau saya ngapalinnya gampang begitu aja dah. Tapi kalau dirangkum di syair kan, sib, dasana, kam, jadasah, sun, qasama, dum, toyiban, zid, fi, tuqo, do, lo, 5. Tapi kalau saya masih ingat banget dulu diajarin sama guru, kebetulan teman di samping saya membacanya seperti itu. Ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sodot, to, do, fa, kof, kaf. Ngapalin huruf ikhfa tuh gampangannya seperti itu. Ya, tuh udah. Ya. Kalau ikhfa yang tipis atau tafhim, tarkik, maaf, yang tipis, tarkik itu hurufnya selain dari huruf to, zo, sod, dot sama qaf. Sod, dot, to, zo dan qaf. Ya. Huruf ikhfa kan ada 15. Ya. Ikhfa hakiki kan hurufnya ada 15. Kita kurangin nih huruf-huruf yang isti'la. Hurufnya apa saja di situ? Ada huruf to, ada huruf dho, ada huruf sod, ada huruf dod dan huruf qaf. Nah, ini kalau kelima huruf ini itu bacanya tetap harus ada isti'lanya. Ada tafhimnya, dia harus tebal. Sifat hurufnya jangan ditinggalin. Mitin, tin. Jangan mitin. Nah, sama ntar kayak huruf ta jadinya. Ya. Makanya posisi hurufnya ingat dia adanya di mana. Nah, sekarang nih kita coba praktekin baca di bacaan ikhfa'nya. Yang pertama nih di huruf yang kalian suka sering dengar, antum, antum, jangan antum, bacanya jangan antum, tapi antum. Ya, suaranya jadi gimana dia nggak dijelasin ke engnya juga. Ya, jangan antum,
Jangan kuntum, tapi kutum. Tuh. Ya. Cara membaca ikhfa-nya itu. Engnya juga kita jangan penyamarannya itu di situ ada. Ya. Faman taba, bukannya faman taba. Tuh. Ya. Tuh, jadi di sini ya. Terus, nah beda nanti ketika kita bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Ya, famangkana, nah, mangka, ya, itu nunnya lebih didekatkan ke huruf kafnya, famangka, ya, tuh. Jadi kalau tadi kan agak dijauhkan, cara suara nunnya itu ya agak dijauhkan dari suara taknya. Tapi kalau ketika kita membaca nun mati bertemu dengan kaf, famangka, lebih didekatkan, suara nunnya itu lebih dekat ke suara huruf sesudahnya, yaitu huruf kaf di sini. Ya, mangkana, ya, min kutubin, minku. Nah, itu jadi lebih dekat suaranya ke huruf kafnya. Ya, beda nanti ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf yang tadi saya bilang, dia sudah tebal, suara engnya itu lebih mil qablu, ya, mil qablikum, nah, ya, bukannya min qablikum, mil qablikum, jangan min qablikum, ya. Engnya itu jangan terlalu dijelaskan tapi agak disamarkan lagi. Nah, masukin ke hidung. Ada engnya. Itu berasa tuh di hidungnya, itu berasa di sini. Ya. Fa in qatalukum yanqalib kutubun qayyimah, ya, aliman qadira. Tuh, ya. Jadi dia suara nun matinya lebih didekatkan ke suara huruf qaf, tapi tetap penyamarannya di sini, ya, samarnya ada engnya itu lebih, ya, tuh. Jadi sekali lagi di bacaan ikhfa ini, ya, tapi ingat di dalam belajar tajwid, kesalahan di dalam belajar tajwid itu kan ada dua, ada lahnun itu kesalahan. Ada yang jali, ada yang khafi. Kalau jali ini yang nggak bisa dimaafkan, tapi kalau yang khafi ini yang dimaafkan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu kita pahamin betul tuh. Jangan sampai intinya satu, huruf tidak boleh berubah. Yang tadinya huruf ta nggak boleh menjadi to. Kalau sudah merubah huruf, ini kesalahannya sudah masuk ke lahnunnya, lahnun jali, kesalahan fatal. Tapi kalau hanya panjang pendek, hanya kayak tadi itu dibacaannya dia bacanya min, ya, hanya seperti itu saja, itu masih khafi, kesalahan yang masih dimaafkan, ya. Itu karena apa? Yang tahu karena
hanya orang yang belajar tajwid saja. Kalau yang nggak belajar tajwid dia nggak bisa. Makanya apa? Belajar tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar tajwid, yang lain batal hukumnya, gugur hukumnya. Tapi kalau nggak ada yang belajar tajwid satu kampung, dosa semua. Ya, gitulah. Ketika kita belajar Al-Quran nanti, makanya ini kalian, ya kalian nanti calon yang bakal gantiin guru-guru yang ada di sini, ya guru-guru kita yang ada di sini, kalian nanti insya Allah bakal jadi penggantinya. Ya, tajwid itu dimatengin. Guru-guru kita yang sini sudah banyak yang sepuh, yang guru-guru tajwid yang bener. Ya, mudah-mudahan saya ngaji pertama kali saya pindah ke Tambun di sini, ya saya ngaji di Ustadz Haji Mad Amin. Ya, saya ingat banget dulu baca surah Hamim Sajadah. Hamim itu kalau nggak bisa salah tuh gebukan tuh udah siap tuh. Gebukan salah dikit tot, salah satu huruf setot. Jadi sebelum kita setor, sebelum ngaji di rumah udah ngaji dulu nih sama orang tua nih, bener salahnya itu bener-bener kita periksa jadinya. Jadi kalau guru-guru dulu sebenarnya nggak galak, tegas. Ya, cuman kitanya aja kadang apa yang suka minder, diomelin sama guru, ngadu sama orang tua, udah tong besok lu nggak usah ngaji di situ, gurunya galak. Nah, sebenarnya nggak begitu, ya. Nah, ini sekarang buat kalian semuanya, ya dari hukum nun mati atau tanwin ini, ya mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan ada faedahnya semuanya. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya silahkan. Ya, di hukum nun mati atau tanwin ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sedikit dari saya mengenai hukum nun mati atau tanwin. Ingat tadi hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Ya, ikhfa khususnya di ikhfa nih. Karena yang agak lebih susah bacaan itu bacaan di ikhfa. Ya, yang pertama dia harus samar, yang kedua dia harus diidghamkan, yang ketiga bacaannya harus ditahan. Tahannya berapa? 3 ketukan bacaan ikhfa-nya tuh, ya. Nanti di ikhfa juga, ikhfa kan dibagi menjadi 3 tadi. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausad, ada ikhfa ab'ad. Itu dari segi makhrajnya. Tapi kalau dari segi sifat hurufnya, dia dibagi menjadi 2. Ada yang tafhim, ada yang tarkik. Mana yang dibaca tafhim, mana yang dibaca tarkik. Di situ kita lihat hurufnya. Kalau huruf-hurufnya yang tebal, otomatis ikhfa-nya harus dibacanya tebal juga. Ya, khususnya di huruf qaf. Karena dia bacaannya masuk di tebal dan juga termasuk huruf yang ab'ad. Itu jadi lebih dia. Di qaf nih, huruf qaf. Kalau di kaf dia bacanya jangan jangan ditebalkan karena sifat dari huruf kaf dia tipis. Mangkana. Tuh, ada mangkana, ada mangkana. Jangan, yang benar yang mana nih? Mangkana atau mangka? Yang benar yang mana buat huruf qaf nih? Buat huruf kaf. Nah, yang kebenaran itu yang kedua, ya. Jangan kalau maka, nah itu jadi suara nunnya masih ngambang.
Tapi kalau mangka, nah, itu suara nunnya sudah lebih dekat ke huruf ke huruf kafnya. Makana, ya itu di situ ya. Jadi perbedaannya sedikit itu seperti itu. Mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya buat kita. Ada? Nah, silahkan. Apa? Jadi kalau misalkan kita ada teman atau kita ngajarin tajwid atau ngajarin ngaji, itu harus benar-benar hafal dulu hukum tajwidnya atau langsung praktek Al-Quran? Nah, ini dia. Kayak kalian sebenarnya mau belajar masak, enakan langsung praktek apa belajar teorinya dulu? Mau langsung praktek apa belajar teorinya? Ya otomatis kita harus teorinya dulu, kita harus tahu. Kalau teorinya udah tahu, baru kita praktekin. Begitu pula kita ini belajar apa sih namanya tajwid. Minimal kita tahu dulu nih, ya hukumnya itu apa, makhrajnya bagaimana, minimal. Adapun sambil belajar, sambil itu yang nggak jadi masalah juga sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya yang lebih bagus lagi kita tahu dulu nih, ibaratnya teorinya sedikit-sedikit kita belajar dulu. Tapi kalau buat ke anak-anak nih, kalau buat ke anak-anak kalau ditegesin seperti ini pada kabur. Ya bosen dia. Kalau seperti ini saya kan kepada kalian kan sedikit kayaknya udah pada belajar, ya kan? Hukum tajwid juga sudah ada. Saya hanya ingin penekanan saja. Kayak pernah saya ngajarin di rumah. Ini mohon maaf, orang tua saya ajarin makhorijul huruf, nggak bisa, akhirnya besoknya nggak datang lagi. Nah, kalau orang tua kadang itu jealousnya itu ada, udah kesel duluan dia, gue kagak bisa baca, udah akhirnya tinggalin. Nah itu seperti itu ya. Kadang makanya apa, kan saya dari awal sudah bilang, ketika kita belajar tajwid, belajar tahsin, sifat jealous kita, sifat apa bahasanya kita mau disalahin dulu. Kalau kita salah, bacaan kita salah, harus kita terimain. Jangan merasa diri kita ini udah bener. Nah ini yang salah tuh ya. Saya aja masih belajar terus. Kalau diri kita sudah merasa bener, bacaan kita sudah merasa bener, ini yang bahaya tuh seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya teorinya kita pelajarin, setelah itu baru kita praktekin. Tuh. Ada lagi? Sudah? Ya. Kalau sudah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, barakal hamdu anta maulana ya ma'bud ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Farakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tanfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa dalinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.